Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap muhasabah Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita buka muhasabah pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya untuk kita semua. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Yang kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat. Yang masih memperoleh kesulitan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Kita mulai dengan istighfar 5 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan mentaukiti bahwa siyahah kita ke Pasuruan itu ada nanti hari Selasa. Berangkat habis sholat subuh atau jam 6 seperti sekarang ini. Karena kalau kita wirid biasanya kan 4:30 selesai, 5:30 selesai, kan bisa persiapan jam 6 kita harus sudah berangkat. Selasa. Pasuruan itu tidak jauh, tidak usah membayangkan, apalagi didoai oleh Pak Tom. Ya, bisa toyil waktu, maunya jadi dekat, tidak usah membayangkan ini kok jauh. Bicara lahir Pasuruan itu dekat. Karena sekarang sudah pakai tol. Kalau sudah keluar duduk masuk tol sudah tidak kerasa. Apalagi kalau selalu dibarengi dengan reng-reng sholawat. Ini tulisan yang sudah ditulis Pak Yai Tom itu di bawah semua. Selalu dalam perjalanan itu kita baca sholawat dan direnungkan, sehingga baca selawat ini bisa dengan rasa. Kita sudah ada terjemahnya semua kan, sama para. Kalau kita membayangkan lamhat lana ru amhat lana, bahwa nurnya Muhammad itu meliputi dalam kita, kita bayangkan di situ ada nur semua, itu tidak akan terasa. Tahu-tahu nanti sudah nyampe ke Pasuruan. Tujuan utama adalah ke Al-Maghfurlah, walinya Allah Kiai Abdul Hamid. Kemudian pulangnya tadabbur alam dan nanti ke Cimori aja. Cimori di Tretes sana.
sebaiknya yang belum punya rompi itu pakai baju putih semua dan pakai kopiah putih semua. Katanya sesuai dengan dawuhnya Romo Y. Hamid bahwa berpakaianlah yang bagus sehingga kamu dianggap orang kaya. Anggapan itu adalah sebagai doa. Nanti kita akan kesana ingat anggapan itu sebagai doa. Kalau kita pakaian putih semua, kemudian pakai kopiah haji semua, kan orang menganggap meskipun belum haji sudah haji semua. Nah, itu kan nanti punya nilai anggapan orang itu adalah doa untuk kita. Dan yang sudah pakai rompi, ya pakai rompi, apalagi Pak Ari tidak bisa ya, ada yang mewakili nanti. Ya, malaikatnya nanti ya, pakai rompi untuk pakai pengamanan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Jumat lalu sudah kita bahas tentang ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau tidak ingat ya dibuka di YouTube-nya. Ini Mas Sartono sudah setting, tapi belum. Balik semuanya masih di tahun 2021 ya. Yang 2002 belum. Dan itu kelihatan sudah hafal semua. Nyatanya tidak ada yang nyetel itu. Tidak ada yang nyetel, berarti kan sudah hafal semua. Kita bahas sekarang ini adalah ciri-ciri orang yang hatinya hidup. Kalau kita waktu malam 1 Rajab kan sudah menghidupkan malam 1 Rajab. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam 1 Rajab dan 2 malam hari raya, hatinya adalah akan hidup. Sekarang kita bahas ciri-ciri orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup, ciri-cirinya itu adalah menyesali ketika melakukan kekurangan atau kesalahan. Yaitu menyesali ketika melakukan kesalahan atau kekurangan. Sekarang kita renungkan diri kita. Hari ini adalah sudah masuk tanggal 1 Syakban. Atau nanti tadi malam itu. Kebetulan banyak yang ikut untuk menghidupkan malam 1 Syakban. Nah, Jumat pagi kebetulan kalau Pak Dom mengantarkan jamaah kita yang umroh sedangkan dengan Pak Arni, Pak Haji Rawi itu hidup-hidupkan malam 1 Syakban ini di Syekh Ibrahim Asmarokondi. Nanti tanggal 15 nisfu Syakban kita hidup-hidupkan lagi biar hati kita hidup. Kita sudah bahas bahwa Ar-Rajab Syahrullah, kemudian Syakban Syahri, yaitu bulan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam dan bulan Syakban adalah bulan untuk memelihara tanaman. Kita sekarang sudah ditinggal bulan Rajab, merasa menyesal apa enggak? Kalau sekarang kita tuh mau menanam, mau memelihara, yang kita pelihara itu apa? Amal soleh yang sudah kita lakukan sepanjang 1 bulan Rajab itu apa? Saya rasa semuanya kalau hatinya hidup pasti merasa menyesal. Kok cepat sekali ya bulan Rajab ini sudah meninggalkan kita. Coba kalau kita renungkan baru beberapa, rasanya itu kan baru kemarin itu, sekarang sudah ditinggalkan oleh bulan Rajab lagi. Yang di sana kan disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Tapi alhamdulillah jamaah kita udah banyak sedekah semua. Ketika siyah kan bawa makanan sendiri-sendiri, itu kan sudah sedekah kan ya. Dan nanti kita lanjutkan dipelihara dengan
bawa makanan sendiri-sendiri lagi. Nah, kalau perlu nanti apa yang disukai di sana, Cici Mori sana, Tata Belur Aram, nanti apa yang disukai yang ambil sendiri-sendiri aja. Ambil sendiri-sendiri aja, itu salah satunya. Kemudian apakah kita sudah banyak melakukan puasa di bulan Rajab? Apa kita sudah banyak membaca Al-Quran di bulan Rajab? Yang saya rasa pribadi, yang saya lakukan itu masih biasa-biasa saja. Belum ada sesuatu yang luar biasa. Kalau orang itu ingin menginginkan ke sesuatu yang luar biasa, logikanya itu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau yang kita lakukan itu masih biasa-biasa saja, maka yang kita peroleh ya biasa-biasa saja. Kita sekarang merasa hendak sekarang. Apakah kita ini tidak termasuk orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut? Senangnya adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi takut dengan tantangan. Kalau kita kembali, Rasulullah menjadi orang yang luar biasa seperti itu apa? Karena beliau selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Bisa Isra dan Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan kalau Mbah Yai Husain Ilyas itu menjelaskan, tempat yang ditempati sehari Rasulullah itu masih hangat ketika sampai lagi ke dalamnya Ummu Hani itu. Apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah? Beliau Rasulullah karena yang menjalankan itu Allah, Asra dijalankan oleh Allah, maka ikhtiar ini dilakukan. Salah satunya adalah dibuka dadanya, kemudian dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Di situ adalah pusat dari kebaikan, itu adalah bahwa kalau hati kita ini bersih, disitulah kita ini akan menjadi yang luar biasa, akan memperoleh yang luar biasa. Karena modal kita ini bisa maksimum ibadah itu adalah ketika hati kita ini bersih. Ketika hati kita ini bersih. Jadi kalau di situ digambarkan kenapa dibuka hatinya, kemudian dicuci dari air Zam-Zam, itu adalah dedikasi untuk kita, pendidikan untuk kita, bahwa untuk memperoleh sesuatu yang luar biasa itu adalah harus dimulai dibersihkan hati kita ini. Kita semua kan sudah hafal ya, bahwa sesungguhnya likuli syai'in siqalah wa siqalul qalbi zikrullah. Segala sesuatu adalah pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Ini kemudian ada seorang walinya Allah yang sangat hebat, yaitu Mbah Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang itu Sultanul Aulia fi Jawa, kata Tajakus Ali. Dia adalah seorang yang multi, budayawan, seniman, politikus. Kalau spiritualnya jelas ya, intelektualnya jelas, pernah dialog dengan dari orang yang dari mana itu semuanya kan kalah. Hebat. Mbah Sunan Bonang ini menerjemahkan sesuatu yang untuk membersihkan hati kita, yaitu tombo ati iku limo sakwarnane. Ini adalah lafadz asalnya dari Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas itu yang hidup sekurun dengan Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi tadi itu bahasa Arab, tapi Mbah Sunan Bonang adalah seorang wali yang cerdas.
Itu yang gampang diucapkan oleh orang Jawa umumnya. Orang Indonesia beda khusus, ada umumnya. Maka diterjemahkanlah dengan bahasa Jawa. Kemudian dilakukan. Kemudian dihitkan oleh Cak Nun itu. Kamu hati limo sak pernane itu. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini banyak sekali kata-kata mutiaranya. Banyak sekali nasihat-nasihatnya. Dan beliau adalah yang paling saya ingat itu adalah sangat peduli dengan orang fakir miskin. Pekerjaannya itu adalah merakit daun kurma, dijadikan kisau. Kan kisau. Kisau itu kalau orang sini hafal semua ya. Kalau orang Jawa kan, orang wong desa hafal kabeh. Biasanya untuk icir lebu, untuk buang sampah itu kan kisau gitu. Setelah jadi itu dihanyutkan di sungai. Jadi ini adalah untuk menutup sirinya dia memberi orang itu. Kenapa? Ini tidak tahu, ini dari siapa kan tidak tahu. Ternyata banyak orang itu yang mengambil kisau itu untuk dijual. Pada satu saat Syekh Ibrahim Al-Khawas ini ingin melihat kira-kira produknya itu dimanfaatkan orang sejauh mana. Jalan di tepi sungai, ketemu ibu tua sedang duduk di tepi sungai. Ibu ini kelihatan susah. Ditanya oleh Ibrahim Al-Khawas, jenengan dan nopo teng tepi sungai ini ibu? Kulo niki nyegat jalannya apa? Liwatnya kisau itu. Karena apa? Kangge napa Bu? Kulo niki ditinggal mati bojo kulo. Ditinggali yatim gangsal. Yatim gangsal niki kulo sebagai bapak dan sebagai ibu yang selalu menghidupi anak yatim saya 5 tadi. Maka salah satu yang saya gunakan untuk menghidupi anak yatim itu adalah nemu kisau itu. Berarti ini kan jawabannya. Kalau orang siyahah itu kan mesti selalu ada jawabannya. Jawabannya ini adalah pada Syekh Ibrahim Al-Khawas. Oh, berarti apa yang saya lakukan itu manfaat. Dan Allah selalu menjadi jawaban seperti itu dalam kita bersiyahah itu atau bersiyahah atau mengembara itu. Oh, berarti apa yang saya lakukan itu manfaat. Ini Syekh yang setiap hari. Alhamdulillah tuh hari ini kok ndak ada yang kisah itu liwat. Kenapa ndak ada tuh? Karena Ibrahim Al-Khawas sedang survei tadi ya. Jika survei tadi ditinggal jalan-jalan ke Cimori kan gitu biasa. Jadi tidak ada yang lewat. Oh ngaten Bu. Nih ngaten. Kalau saat ini kita pengen neng dalemen jenengan, ingin panggil yatim-yatim itu. Akhirnya ada ibu ketemu yatim-yatim. Betul kehidupannya sangat miskin. Anak-anak itu perlu uluran tangan. Mulai saat itulah kebutuhan yatim sampai sekolahnya diurusi oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas ini. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi orang menjadi wali itu adalah karena ada perilaku yang sangat luar biasa. Nah, kita ini ketika evaluasi kita sudah menyesali belum diri kita ini kalau belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dawuhnya Rasulullah banyak dilupakan oleh umatnya. Karena bulan ini diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah beliau Rasulullah belum pernah puasa yang jumlahnya lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh disambung wisol dengan Ramadan sampai buka hari raya.
Jadi kalau kita ingin menjadi luar biasa, mestinya kan ya niru Rasulullah ya. Kalau kita renungkan berat mana kira-kira puasa kita dengan puasa Rasulullah. Sekarang kan enak puasa, dalam ruangan ada AC, negarane aman. Yang kita lakukan ya ini saja. Zaman Rasulullah ngurus orang sekian banyak, yang orangnya masih macem-macem, masih perang dan sebagainya, ekonominya juga tidak jelas, masih puasa 30 hari penuh dalam bulan Sya'ban. Ini saya kok kepikiran saya nih, kepikiran. Kita kalau berharap yang luar biasa kok biasa-biasa saja. Kira-kira puasa apa yang kita tingkatkan ini? Mari kita azam sendiri-sendiri. Kalau biasanya hanya Senin Kemis, hendaknya di bulan Sya'ban ini ya bukan hanya Senin Kemis. Ini saya biar diingatkan ibu, nanti saya sampaikan ya. Bapak tadi sudah ngomong harus meningkatkan puasa, kok saya posone podo wae mau Senin mek Kemis, berarti yo hati kita belum hidup Pak, jangan lari. Belum hidup, belum pernah menyesali seperti itu. Kenapa beliau Rasulullah ini ditanya kok puasanya paling banyak puasa sunat dibanding bulan-bulan yang lain? Apa jawab Rasulullah? Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban ini rekap amal kita diangkat oleh malaikat hafadhah. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat itu dalam keadaan berpuasa. Kan begitu, Pak? Dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita ini harus mengimbangi ya keinginan kita itu. Kemudian di bulan Sya'ban ini kecuali rekap amal kita diangkat oleh Allah. Dari rekap amal itu ada yang diangkat harian. Yang diangkat harian itu setiap menjelang maghrib itu. Yang digunakan oleh anak-anak Abbas untuk berdoa bersama itu. Karena itu diangkat amal harian kita. Ada yang diangkat mingguan. Mingguan itu setiap Kamis sore, malam Jumat. Maka kita kan puasa kan hari Kamis itu karena amal kita diangkat oleh Allah. Ada yang diangkat tahunan yaitu di malam nisfu Sya'ban. Kita berpuasa. Selain amal kita direkap di bulan Sya'ban ini adalah di bulan ini adalah syahri, bulannya Rasulullah, bulan saya. Karena di bulan ini turunlah ayat Al-Quran perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Jadi kalau di bulan Rajab itu kita memperbanyak istighfar. Yang biasanya itu hanya 100 kali, yang kalau kita ini hati kita hidup tidak termasuk orang yang takut tantangan, ya ditingkatkan menjadi 200 kali. Yang biasanya 500 kali ya ditingkatkan menjadi 1000 kali, kan mestinya kan begitu. Kemudian karena ini dimulai diperintahkan sholawat, ini adalah bulan Rasulullah, kita memperbanyak baca sholawat. Mbah Jamal itu pernah dawuh seperti wonten tiyang niku sing maca selawat mboten nate diitung. Nah, sepanjang waktunya habis itu baca selawat. Nah, ini dawuhnya ketika ngaji dengan Mbah Jamal itu. Pada satu malam orang ini bermimpi ketemu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling sempurnanya mimpi sampai didawui itu biar sempurna. Kalau mimpi kita itu kadang-kadang hanya tahu belakangnya, hanya perasaan kita sudah hilang, jelas kita ini masih belum sempurna. Kalau sempurna tuh cetowelo-welo,
apa yang diperintahkan, wajahnya, ini semuanya. Bahkan sampai pagi pun itu masih, kalau sempat salaman, baunya masih wangi. Orang ini juga begitu, selalu selawat, akhirnya bermimpi kepada beliau Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, salaman. Setelah salaman, saya ingin mencium pipinya atau wajahnya orang yang mulutnya tidak pernah berhenti untuk baca sholawat. Kalau kita kira-kira ketemu Rasulullah dibegitukan gimana kira-kira Pak? Nggak pingsan kira-kira? Anak ini dibasuh tangan mukanya ini, kemudian dicium oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ditemui Rasulullah. Kita bercoba memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini, rengeng-rengeng, tidur sampai tidur, ya sholawat Jibril ya. Yang paling enak sekarang itu sholawat Jibril kan ya. Dan itu sebenarnya sholawat ini adalah sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam tidur sendirian, kemudian diberi syahwat oleh Allah, merasa kesepian. Akhirnya oleh Allah diberilah ketika tidur pendamping, yaitu Ibu Hawa. Ketika bangun Nabi Adam ini adalah kaget, di sampingnya kok ada Ibu Hawa. Lalu Nabi Adam manggil ke sini, katanya Ibu Hawa, ya jangan saya atau yang mendekati, ya bapak saja yang ke sini kan gitu. Jadi logikanya di ajaran ini, kalau bapak itu mau aktif, mau berhubungan dengan suami, itu yang aktif bapak, jangan mengharapkan ibu ya. Kalau nggak ini kan ibu. Dan kalau yang sudah umur 65 ini masih nggak bisa qiyamu binafsihi, takok Pak Dom. Ada rumusnya oleh Pak Dom ya, kawiyu. Ya baik. Ya kan dipraktekan loh, itu jasa kiai kok ya, dipraktekan aja kan. Tapi sebaiknya Pak Dom di bulan Sya'ban ini ora usah demek-demek bojo di malam hari. Usahakan kita ini mau tidur wudhu gitu ya, ora usah jawil-jawil. Nek mau jawil-jawil ya bar subuhnya. Biar ketemu Rasulullah Pak Arni. Ya saulan sampai sholat poso ya nek bengi. Oh nek poso kan ndak boleh siang ya. Ya diatur waktunya, biar tidur tuh bawa wudhu ya, biar bawa wudhu, kemudian selawat terus. Saya lanjutkan tadi, Ibu Hawa kan manggil, ya kesinilah bapak yang laki-laki kok, yang perempuan yang minta ya ndak, kurang pas itu. Lalu ketahuan oleh Allah, jangan dulu, kamu belum menjadi suami istri, maka harus dinikahkan dulu. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Syaratnya nikah itu kan ada maharnya. Maharnya apa? Waktu itu kan belum punya apa-apa, wong di sana hanya belum kerja. Maharnya adalah sholawat. Nabi Adam tanya, sholawatnya seperti apa? Wah Jibril diajari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya sholawat itu disebut sholawat Jibril. Kita memperbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban ini, terutama perjalanan pesuruan. Kalau hanya 3 jam itu kan kurang baca sholawat. Kalau kita dalam hati kita, kok cepet ya, aku lagi mau sholawat saidik sudah nyampe, pasti tidak akan merasa lama. Tidak akan merasa lama. Jadi bulan Sya'ban selain adalah amal kita diangkat oleh Allah, kemudian turunnya
ayat yang memberitakan sholawat. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini adalah pintu gerbang masuk bulan yang mulia, yaitu syahrul Ramadan. Yang kita bayangkan, Pak, menghadapi Ramadan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah pemanasannya. Kita ini kan menghadapi Ramadan biasa-biasa saja. Kalau kita biasa-biasa saja, nanti dalam bulan Ramadan ya biasa-biasa saja. Kalau dalam bulan Sya'ban sudah kita mulai, kalau asalnya baca Al-Quran hanya 1 juz, kemudian dalam Ramadan ini hendaknya bisa sehari 2 juz. Kalau biasanya 3 juz, dalam bulan Sya'ban ini bisa 4 juz. Kalau sedekahnya ya mulai ditingkatkan sesuai dengan potensi masing-masing. Sedekah tidak perlu harus uang, berbuat baik dengan siapapun atau memberikan ilmu sudah termasuk sedekah. Yang kita bayangkan seperti itu mempersiapkan bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan itu betul-betul bisa memaksimalkan waktu yang hanya 30 hari itu. Waktu kita ini adalah Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku, yaitu bulan untuk kita panen. Kita bisa memaksimalkan. Kalau saat ini kita biasa-biasa saja di bulan Ramadan, ya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Kalau kita hanya bisa melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, bagaimana kita bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa? Kita semuanya ini kan ingin menjadi orang yang luar biasa. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Ini sekaligus adalah memberi nasihat dari diri saya, supaya saya bisa meningkatkan semuanya amal soleh saya. Jadi di sini judulnya kan bukan Mau'idhah Hasanah, tapi judulnya kan sinau bareng untuk koreksi diri kita sendiri-sendiri, yang tujuannya adalah kita menjadi orang yang hebat. Siapa orang hebat itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu orang hebat kan seperti itu. Salah satu ciri-ciri orang hebat itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini masih ada waktu 10 menit, Pak Tom bisa nambahkan lama, Pak Tom enggak bersua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.